Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi observasi kinerja koperasi simpan pinjam dengan kategori sangat berkualitas dengan objek studi kasus yaitu guna primadana. Nah, kelompok 2 di sini memiliki anggota saya sendiri, Wahyu Kusumawardani dengan NIM 2310111034. Perkenalkan, nama saya Sanur Janah dengan NIM 2310111035. Saya Adunisha Olidaya dengan NIM 2310111036. Saya Maya Fadila Utami dengan NIM akhir 052. Perkenalkan, nama saya Hanum Bunga Dewanti dengan NIM akhir 053. Perkembangan perekonomian global yang dinamis menuntut lembaga keuangan tidak hanya mengejar profit, namun juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakatnya, apalagi masyarakat menengah hingga ke bawah, karena mereka sangat rentan terhadap krisis dan ketimpangan ekonomi. Di berbagai negara, koperasi simpan pinjam itu dianggap sebagai alternatif karena mereka itu menjangkau masyarakat yang sulit terhadap akses keuangan. Mereka juga menawarkan simpanan dan pinjaman dengan syarat yang mudah atau ringan, serta mereka juga mendorong inklusi keuangan di negara tersebut. Koperasi simpan pinjam atau KSP di Indonesia adalah tiang perekonomian nasional dengan basis gotong royong dan kekeluargaan. Nah, KSP ini menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan kembali sebagai pinjaman produktif maupun konsumtif. Nah, KSP di sini sambil menabung, mereka juga membebaskan anggota dari rentenir. KSP di Indonesia ini mengalami masalah kinerja yang sangat banyak. Yang pertama adalah masalah tata kelola, kemudian ada transparansi yang lemah, kemudian risikonya rendah, kemudian ada kredit yang macet itu tinggi. Nah, hal ini tuh menimbulkan keraguan kredibilitas dari KSP tersebut. KSP di sini tidak hanya mengalami tantangan dari negaranya mereka sendiri, tapi mereka juga mengalami tantangan dari global. Nah, tantangan dari global ini pertama yaitu ada good cooperative governance, yang kedua ada penguatan risiko, dan yang ketiga ada digitalisasi. Nah, hal ini menuntut KSP untuk lebih dikelola secara profesional dan akuntabel. Dari sekian tantangan yang ada di Indonesia, ada beberapa koperasi yang telah melewati tantangan-tantangan tadi. Salah satunya yaitu KSP Guna Primadana. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota mereka dengan misi menjadi lebih baik dan dengan prinsip dari, oleh, untuk anggota. Nah, KSP Guna Primadana ini meraih penghargaan yang berdampak sosial ekonomi dan kepemimpinan tanggung jawab sosial. KSP Guna Primadana ini telah diberikan sertifikat berperingkatan dengan kategori sangat berkualitas pada 30 Juli 2002. Dari sekian banyaknya penghargaan, kita tetap perlu mengkaji apa sih faktor-faktor pemeringkatan tersebut sehingga mereka berpengaruh terhadap kinerja di KSP tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah KSP Guna Primadana. KSP Guna Primadana terbentuk dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan kondisi perekonomian nasional terpuruk, dan kondisi ini juga menyebabkan pelaku usaha kecil kesulitan dalam memanfaatkan jasa perbankan, khususnya fasilitas kredit, sehingga muncul ide untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Mandala Cafe, Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana dideklarasikan oleh 9 deklarator. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2002, Badan Hukum KSP Guna Primadana diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung dengan jumlah anggota sebanyak 139 orang. Kemudian dalam perkembangannya, koperasi ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi keanggotaan, aset, dan layanan. Mayoritas anggota berasal dari sektor usaha mikro dan kecil, terutama di bidang pariwisata dan jasa penunjang pariwisata Bali. Konsistensi dalam penyaluran pembiayaan produktif menjadikan KSP Guna Primadana berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha anggota. Dengan kinerja yang stabil serta kelola yang baik, mengantarkan KSP Guna Primadana meraih berbagai penghargaan, termasuk predikat koperasi berprestasi tingkat nasional pada tahun 2018 dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Selain itu, koperasi ini juga dipercaya sebagai penyalur kredit usaha rakyat dan pada tahun 2021 memperoleh penghargaan sebagai penyalur kredit usaha rakyat
dengan kategori lembaga keuangan bukan bank. Hingga kini, KSP Guna Primadana terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola, dan menjaga kesehatan keuangan, sehingga mampu mempertahankan reputasi sebagai koperasi yang berkualitas dan terpercaya bagi anggotanya. 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pemeringkatan koperasi. Pemeringkatan koperasi dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan, keberlanjutan, dan kontribusi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. KSP Guna Primadana ini memperoleh predikat sangat berkualitas atau triple A yang berdasarkan evaluasi lembaga pemeringkatan berlisensi Kementerian Koperasi dan UKM melalui 5 aspek penilaian. Yang pertama ada aspek kelembagaan. Pada aspek kelembagaan ini, KSP Guna Primadana dinilai mampu menjalankan organisasi sesuai prinsip koperasi dan regulasi yang berlaku. Hal ini terlihat dari penerapan ADART atau struktur organisasi yang jelas, kemudian ada pelaksanaan RAT secara rutin, partisipasi anggota dan pengambilan keputusan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang kedua ada aspek usaha. Pada aspek usaha ini, koperasi menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan anggota, layanan simpan pinjam yang berkembang, variasi produk dapat ditingkatkan, serta pengelolaan usaha dilakukan secara hati-hati sehingga koperasi tetap kompetitif dalam berbagai kondisi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini, KSP Guna Primadana memiliki kondisi finansial yang sehat dan terkelola dengan baik. Koperasi mampu memenuhi kewajiban menjaga modal, mengelola pinjaman secara bijak, serta menghasilkan SHU yang stabil sehingga kegiatan koperasi ini dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada aspek manfaat kepada anggota. Pada aspek ini terlihat dari berbagai program yang dirasakan secara langsung. Selain pembagian SHU, koperasi ini memberikan bantuan sembako, beasiswa, memberikan fasilitas kesehatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota baik secara ekonomi maupun sosial. Kemudian yang kelima ada aspek manfaat terhadap masyarakat. Pada aspek ini, koperasi berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan, dukungan terhadap UMKM, kerjasama dengan instansi, serta program bantuan sosial menunjukkan bahwa KSP Guna Primadana ini tidak hanya melayani anggotanya, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penerapan indikator pemeringkatan pada KSP Guna Primadana yang sangat berkualitas. 1. Aspek kelembagaan. KSP Guna Primadana menerapkan tata kelola koperasi yang baik melalui pada pelaksanaan RAT secara rutin dan tepat waktu, penerapan AEDRT serta struktur organisasi yang jelas. Pengurus menyampaikan laporan secara transparan dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, sehingga prinsip demokrasi koperasi berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada aspek usaha. Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam secara profesional dengan menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota. Selain itu, KSP Guna Primadana mengembangkan inovasi layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas kemudahan dan kualitas pelayanan sehingga usaha koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Yang ketiga ada aspek keuangan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara sehat dan hati-hati, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan SHU yang stabil. Koperasi mampu memenuhi kewajiban keuangan dan membagikan SHU secara adil sesuai partisipasi anggota, sehingga keberlanjutan usaha tetap terjaga. Lalu yang keempat ada aspek manfaat bagi anggota. Anggota memperoleh manfaat ekonomi dan sosial melalui layanan simpan pinjam, pembagian SHU, bantuan sembako, beasiswa, dan santunan kesehatan. Program ini meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat prinsip koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Lalu yang kelima yaitu ada aspek manfaat bagi masyarakat. KSP Guna Primadana berperan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kontribusi ini menunjukkan dampak positif koperasi terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung keberhasilan KSP Guna Primadana. Yang pertama, KSP Guna Primadana itu sendiri memiliki visi mari menjadi lebih baik dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Sesuai prinsip koperasi dari, oleh, dan untuk anggota, ini menjadi landasan kuat dalam pengembangan program dan layanan koperasi. Yang kedua, keberhasilan KSP Guna Primadana tidak lepas dari dukungan anggota yang aktif menggunakan produk dan layanan koperasi itu sendiri. Partisipasi anggotanya secara konsisten dalam simpanan dan pinjaman membantu pertumbuhan aset, aktivitas usaha, dan keberlanjutan koperasi. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan nasional. Yang pertama, mendapatkan Best Cooperative in Socio-Economic Impact dan Best Leadership in Cooperative Social Responsibility di Prominent Awards 2025 yang menunjukkan dampak sosial dan kepemimpinan koperasi yang kuat. Kemudian termasuk dalam daftar 100 koperasi besar di Indonesia 2025 berdasarkan aset dan performa menjadikan KSP Guna Primadana sebagai koperasi besar yang sehat dan terpercaya. Yang keempat, diversifikasi produk dan layanan yang menawarkan berbagai produk dan layanan seperti tabungan dana prima, tabungan guna sejahtera, simpanan berjangka, kemudian layanan pinjaman termasuk kredit usaha rakyat, dan pembiayaan UMKM. Yang kelima, koperasi ini lolos seleksi sebagai penyalur KUR yang menandakan manajemen koperasi yang sehat, yaitu rasio likuiditas, pengelolaan kredit, dan mekanisme penagihan yang baik, sehingga bisa mengakses program kredit bersubsidi pemerintah untuk anggotanya. Yang keenam, anggota KSP Guna Primadana aktif menjalankan program sosial seperti pembagian sembako beras kepada anggotanya, termasuk beras hasil produksi anggota itu sendiri, kemudian dukungan BPJS Ketenagakerjaan, santunan untuk anggota, dan program pemberdayaan UMKM. Program ini memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan manfaat menjadi anggota selain sekedar keuntungan finansial. Yang ketujuh, kepemimpinan koperasi yang kuat terbukti dari pencapaian penghargaan terkait kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Manajer utama dan tim pengurus yang visioner mampu menjadi strategi yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan digitalisasi layanan. Nah, kesimpulannya, KSP Guna Primadana lahir setelah krisis 1997, tepatnya di tahun 2001. Nah, mereka membantu UMKM pariwisata di Pulau Bali, sehingga mereka mendapatkan predikat sangat bagus atau sangat berkualitas dari Kemenkop UKM. Mereka juga mendapatkan penghargaan nasional, KUR terbaik, dan Prominent Awards di tahun 2025. Mereka itu unggul karena pengelolaan keuangan mereka rapi, keuangan mereka sehat, mereka membagi hasil dengan adil, mereka membuat program sosial seperti sembako, beasiswa, kesehatan, dan lain-lain. Anggota-anggotanya aktif, mereka memiliki produk yang beragam, serta mereka memiliki pemimpin yang pintar berorganisasi dan beradaptasi, sehingga KSP ini menjadi contoh KSP terbaik yang kuat uangnya sekaligus membantu rakyat. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.